Langsung jatuh cinta nggak ada waktu itu? Enggak ya, satu komunitas, naik sepeda bareng, makannya juga Indomie bareng ya. Wah, Indomie. Nikah yuk. Kalau ini to the point anaknya, begitu dari awal langsung set, nikah yuk. Ya. Soalnya kan aku nggak pernah dapet disposisi juga. Ah, parah nih. Yang di benak Teteh apa? Saya menikahi seorang wakil bupati atau artis? Dulu. Tadi malam bilang apa tadi malam? Tadi malam bilang apa tadi malam kalau nggak ada aku? Ini kan dulu main pernikahan dini. Harus jadi bisa jadi brand ambasadornya cegah pernikahan dini. Saya bersyukur memiliki pendamping yang memahami gitu. Saya ini maunya apa, terus kemudian diterjemahkan dengan kamu tuh kayaknya harusnya lebih bisa daripada, mohon maaf ya, misalnya kayak RK gitu. Sayangnya kenapa nggak dijabar sih? Karena kita bisa bermitra, Pak Kang Emil. Kang Emil, aku sedih Kang Emil. Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Sebenarnya saya ingin kasih judul acara ini Mata Lokal Memilih, tetapi kok nggak gitu ya, karena meskipun saya akan wawancara dengan dua politisi, tetapi isinya nggak gitu ternyata. Ya, saya sudah ditemani oleh Kang Sahrul Gunawan, dan yang lebih istimewa lagi, beliau membawa serta sang istri, Teh Dina Mutiara Aziz. Selamat malam, Kang Sahrul, Teh Dina. Selamat malam. Masih cerah aja nih sampai malam. Ya? Tahu sampai Aziznya loh. Berarti browsing ya Pak? Loh kan, dari dulu kan gitu. Nama KTP ya. Ya, seneng lah. Karena di berita-berita seperti itu juga ya. Dari pertama kali berita heboh dulu. Nyimak ya? Nyimak dong, ya. Ya, Dulu sempat sebenarnya kepingin mengundang dulu, tapi kok Kang Sahrul hilang nggak ya? Alhamdulillah ya, Iya. sekarang ini. Tapi memang waktu itu studio belum jadi. Iya, jadi sekarang baru ini. kalau sekarang saya mengundang siapapun percaya diri. Keren gini studionya. Artis-artis sudah banyak kesini. Oh ya. Ada Giring, ada siapa? Teh Meli, banyak. Oh, yang ke politisi Ya, berarti. terutama yang terkait politik ya. Kalau yang nggak terkait politik itu band, beberapa band ada. Iya. Oke. Agak flashback dulu ya. Dulu ya. Dulu pertama kali ketemu gimana? Kita berkawan dulu sih ya. Sepedaan bareng. Oh, sepedaan bareng. Jadi ya kita apa namanya temenan gitu. Terus ya ngobrol, nyambung. Langsung jatuh cinta nggak ada waktu itu? Enggak ya, satu komunitas, naik sepeda bareng, makannya juga Indomie bareng ya. Wah, Indomie. Mie instan. Oh ya? Bukan sponsor. Nggak ada masalah di sini. Nggak ada masalah. Aman. Sama saya mah aman. Karena ya gimana itu, nama itu sudah jadi melekat ya. Gimana nggak bisa. Ya, terus apa namanya ngobrol nyambung apa. Gimana nih kalau apa ya inilah gitu ya, nikah yuk. Kalau ini to the point anaknya, begitu dari awal langsung set, nikah yuk. Ya, jawab. Gitu. Langsung jawab nggak dulu Teh? Ini kan, ini orangnya kan Vini Vici kan. Iya. Dia datang satset gitu. Langsung ke ibunya aja udah. Oh iya. Ya, Iya. soalnya kan apa ya kebetulan ya kita punya background yang sama ya. Usia juga. Usia dan maksudnya udah ya Mau nyambung ngapain sih lah, ya? mau ngapain lagi sih gitu. Masa cita-cita monyet lagi Dan- kan enggak ya? Dan saya seperti punya teman diskusi ngobrol karena kan ya politisi juga. Iya. Jadi banyak juga yang Apalagi nggak punya dharma wanita, nggak enak ya. sebetulnya nggak kepikir situ juga Gitu. karena Masa? Bener nggak Pak? soalnya kan aku
nggak pernah dapat disposisi juga. Parah nih. Nah, dan wanita kan nggak harus disposisi jadi juga. Kan, jadi saya keliling, terus keliling ke masyarakat aja. Jadi walaupun misalnya pada saat banjir atau ada musibah apa, ya saya hadir walaupun tidak solutif karena tidak mampu koneksi ke OPD terkait itu. Ya katakanlah outsider dalam sistem gitu. Jadi buat saya happy aja, jadi dibawa happy dan belum kepikir dirinya kayak gitu-gitu soalnya kan paling misalnya di acara 17 Agustusan gitu, kalau di acara-acara lainnya formal atau apa itu kan nggak masuk ke situ gitu. Jadi ketika ada teman ngobrol yang nyaman atau apa ya sudahlah, memang kita ini kan tercipta untuk saling melengkapi ya, punya teman hidup daripada Bapak lonely apa namanya pulang pada kulom teh ya. Pulang ke rumah lonely ya Pak. Kan kalau misalnya di luar cerita apa terus bisa ngobrol bisa gitu sebelum istirahat gitu ya lebih lengkap aja rasanya gitu. Teh, waktu itu yang di benak Teh apa? Saya menikahi seorang wakil bupati atau artis dulu. Ya ini harus bisa jawab ini. Kalau nggak jawab nggak boleh pulang. Kalau AA tuh dari pertama kenal dia nggak pernah menonjolkan sisi artisnya. Jadi malah nggak kayak artis malahan. Jadi dari pertama ketemu tuh kalau ketemu ngangkutin tas gitu. Orangnya love language-nya dia service. Jadi, act of service, Iya, act of service. Jadi nggak kayak artis malahan. Malah kayak kita suka lupa, oh AA tuh artis ya. Jadi kalau pas ketemu sama orang minta foto, AA tuh artis gitu. Soalnya dia nggak nonjolin sebagai artisnya gitu. Kalau kemana-mana, emang aslinya tuh di dunia nyata se low profile itu, memang se humble itu gitu. Jadi sampai iya nggak sih nih? Saya kalau gini saya jadi iri, saya mau pulang. Aduh gimana nih? Saya jadi iri. Apa namanya? Apa ya? Karena mungkin matang dalam artian pemikiran dan ya kayaknya ya udahlah, yang penting lu happy gitu. Jadi saya juga bisa jadi diri saya sendiri. Begitupun juga dengan Dina. Karena kan kita bukan masa-masanya lagi yang misalnya kalau pacaran terus kamu di mana? Terus sudah makan belum? Males ya. Makanya cukup lama juga kan. Oh kayaknya happy sendiri tapi mau memulai lagi juga ya mungkin belum ketemu ya pada akhirnya ngerasa cocok aja gitu. Jadi nyambung, yang penting kan gitu. Ada satu waktu yang kan dulu saya kerja di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Bandung. AMC nggak apa-apa. PR-nya biar homework banget ya. PR-nya dilaksanakan dengan baik nih, lengkap banget datanya. Nah terus. Soalnya saya bisa melihat ini apa yang ada di dalam pikiran. Nerobos langsung. Terus saya datang langsung kan dimanfaatkan mumpung ada nih. Langsung dibawa ke semua kelas 3-nya dibawa roadshow. Jadi orang-orang di pasien di rumah sakit pada happy kan. Oh kalau di sini ada Sahrul Gunawan nih, senang banget. Dibawa ke semua instalasi di sana, dibawa ke lab, dibawa ke hemodialisa tuh cuci darah, dibawa keliling. Jadi kitanya tuh happy gitu kalau ada ya lumayan lah. Tapi dianya nggak sadar kalau hanya tuh nggak sadar kalau eksploitasi. Tapi karena emang aku seneng gitu Mas. Maksudnya ya nggak apa-apa. Kenapa? Yang kerja di situnya cantik ya. Jadi Bapak seneng datang ya Pak. Oh iya, ada satu di situ saat apa namanya? Kan kita berteman itu nggak terlalu ini dengan masalah pribadinya atau apa segala macam gitu ya. Tapi memang ada kepengen tahu ini gimana sih? Katanya ini gini. Ini katanya dia sendiri gitu. Terus
saat aku ada kunjungan ke sana, terus ketemu sama Itu sengaja ya berarti ya? Sengaja. Iya, emang aku minta sama ajudan. Itu maksudnya, tolong dong kunjungan, aku kan sebagai ketua tim Siapa yang percepatan. direkturnya cantik gitu? Tim percepatan penurunan stunting. Oh, iya. Jadi kunjungan ke sana untuk melihat, karena kan ini mitranya dari puskesmas ya, yang ada di sekitar Cileunyi. Nah, pas masuk ke ruangannya, fotonya bertiga aja sama anaknya gitu kan. Ya, itu kata-kata pertama yang memancing semua. Ini clue nih, ini clue nih. Masuk ke dari situ Kok nyekilnya cuma nih. bertiga? Aku tuh gini. Sama. Dari situ tuh mulai ada inilah, ada peluang-peluang gitu. Oke. Jadi mulai intens. Jam terbang ya Pak ya? Wah, ini saya nggak ikut-ikut nih. Oke, sekarang kita melompat ke beberapa tahun kemudian, ya semasa kampanye ya. Seberapa besar dukungan Teh Dina dalam kampanye Kang Sahrul? Nah, di sini apa ke sini? Ya ke Teh Dina lah. Kalau ngedukung sih luar dalam ya. Luar dalam ya. Apapun yang bisa, sebenarnya prinsipnya tuh cuman mengabdikan diri aja. Kalau misalnya ada lebihnya orang-orang jadi ngelihat AA, jadi mau milih AA, itu bonus gitu. Tapi diniatin dalam hatinya tuh setiap yang dikerjain tuh niatnya, ya Allah niat saya ibadah. Jadi supaya apapun hasilnya nanti, jangan jadiin itu jadi hal yang mengecewakan. Mau itu positif, mau itu negatif, ya berarti positif yang tertunda atau yang terbaiknya yang kita nggak tahu lah. Pokoknya intinya setiap saya ngelangkah berusaha meluruskan niat tuh pokoknya ibadah ngedukung suami, ibadah melayani masyarakat gitu aja. Jadi setiap hari all out juga. Jadi setiap hari gerak. Bersedia untuk menjadi ketua Jabar Bergerak di kabupaten. Iya. Dan support system yang luar biasa lah buat saya. The one and only sebenarnya kalau boleh saya jujur. Oh gitu. Karena yang nemenin, yang kalau misalnya saya keluhan atau sedih, apa segala macam, ya diskusi dan lain sebagainya. Bersandar nggak disebutin? Kalau lagi sedih bersandar gitu ya. Gitu. Ada buat tempat saya manja-manja juga gitu kan, di tengah hiruk pikuk, di tengah luar biasanya, rasanya saya jadi lebih tenang. Karena sebelumnya saya melihat, karena mungkin saya nggak ada background politik, birokrasi, melihat situasi, loh gini ya, ini kan harusnya bisa pengalaman di perusahaan ya, walaupun perusahaannya nggak besar, tapi kan secara manajerial dan bagaimana manajemen karyawan, mungkin kalau dalam hal ini ASN, bagaimana kita harus bisa melihat secara kinerja dan lain sebagainya gitu ya. Rasanya tuh saya ingin ini, tapi saya nggak bisa gitu kan. Dan bagaimana saya situasi itu, mungkin juga saya belum adaptif gitu ya. Itu seringkali stres saya gitu. Stres, setiap hari saya, rasanya saya nggak kuat. Oh, pantesan dulu obat penawarnya saya jadi pantesan dulu Ki Chandra mundur. Terus terakhir lu ke Hakim, Ki lu ke mundur. Emang gimana gini gitu kan. Terus saya juga ini ya, rasanya saya ingin melepas semua itu. Tapi saya pikir lagi gini, saya kan dengan pemikiran yang panjang untuk masuk ke politik. Dan niat saya untuk ada pengabdian lah di sini ya. Kalau saya mundur, berarti saya mengkhianati kepercayaan masyarakat. Saya harus tuntaskan sampai selesai. Itu yang menguatkan saya. Tapi kan stressing itu kan juga luar biasa kan. Ya, ya pemikiran ya kadang-kadang ada yang positif, negatif. Ini mungkin goal settingnya supaya saya mundur mungkin ya, atau apa. Tapi saya coba hilangkan itu. Yang penting saya ada di masyarakat aja. Untung istrinya walaupun bikin saya nyaman mungkin ya. Untung istrinya bikin sampai nyaman ini ya. nggak Teh, sampai milihin baju nggak? Setiap hari. Oh, hari ini pakai baju ini. Toto baju udah ada aja. Ini soal masalah warna biru, soal ini kampanye nih. Misalnya warnanya apa gitu. Kan yang apa? Ini kan bagus ini karena kan ya dia untuk desain atau apa fashion itu kan lebih ini ya. Soalnya kan bagus juga, jadi kita bisa tukar pikiran. Dan memang
ada perubahan yang saya rasakan. Saya merasa ada yang backup ya secara emosional, dan saya bisa menumpahkan apa yang menjadi happy saya, kesal saya. Jadi kan saya sendirian karena keluarga saya kan di Bogor. Ada keluarga dari ibu ya yang ada di Bandung, tapi bukan paman atau tante langsung gitu, tapi baraya lah ya. Dari keluarga orang tua saya yang ada di Ciamis, di Cinunuk ada keluarga saya, di Cimaung, di Pasirhuni. Dan ketika mendapatkan pasangan yang bisa melengkapi itu, rasanya saya jadi lebih percaya diri. Saya bisa lebih bisa dan siap menghadapi apapun gitu. Tadi malam bilang apa tadi malam? Tadi malam bilang apa tadi malam kalau nggak ada aku? Aku nggak tahu gitu ya? deh kalau nggak ada kamu. Itu tadi malam bilang. Gitu. Waduh. Tapi kamu punya salah sama aku. Kamu bikin aku jadi gendut. Ya, setidaknya nemenin saya lah. Iya, nih. Teh, pernah nggak Teteh lihat Kang Sahrul waktu kampanye itu? Wah, harusnya nggak begini nih, harusnya gini. Pernah? Sering gitu. Sering. Jadi polisi dong kan gitu ya. Sering. Jadi polisi kampanye nih. Lebih tepat itu. Jadi polisi. Apa misalnya Teh? Misalnya apa? Kapan? Terus-terusan ya? Gini, aku tuh kan orangnya blak-blakan atau apa adanya. Ekspresif. Impulsif. Segala yang akhirannya Terus kemudian seringkali karena saya entertain ya, jadi sesuatu yang sifatnya formal saya bikin ice breaking gitu. Tapi kadang-kadang dia menjatuhkan dirinya sendiri biar seru, biar lucu, padahal aslinya nggak seperti itu. Nah, itu suka dikomplain. Kamu tuh jangan, sekarang apapun yang diucapkan. Gitu. Kayak misalnya apa gitu ya. Jadi yang lebih pengalaman politisi siapa nih? 20 tahun ya di Demokrat. Iya. Saya baru 3,5 tahun, Pak, bayangkan. Iya. Jadi intuisinya itu sudah. Karena aku suka bandel kan. Gimana gua aja lah pokoknya gini. Tapi bener juga ya. Jadi saya sekarang suka menurut kamu gimana gini gitu. Udah tahu woman always right ya, Pak? Iya, betul. Iya. Gitu. Jadi itu perlu dicamkan itu kan. Dicamkan ya, Pak. Dan sebelum kita mulai nih mau kampanye, udah bilang dulu ini tuh petanya begini. Di depan tuh ada jurang. Mau ayah waktu pas di kamar gimana? Mau lewatin tetap, kita mau loncat. Kalau mau loncat, ya udah aku temenin, kita pegangan tangan loncat bareng aja. Tapi ya satu-satunya orang yang tidak akan menjerumuskan ya. Maksudnya ini petanya gini. Kalau misalnya orang lain kan bisa ngasih tahu positifnya, apa yang pengen dengar, ya kan? Tapi sebenarnya faktanya bisa aja dibetul-betulin, dibagus-bagusin, bisa aja seperti itu. Tapi kalau istri kan nggak mungkin lah, gitu. Jadi dikasih tahu, di depan tuh ada sawah, ada jurang, ada ini, tetap mau lewat, tetap mau loncat. Aku bukan mau ngelarang, ngasih tahu, tapi ngasih tahu segala permasalahan yang ada di depan mata, tetap mau labrak, oke. Siap dengan segala resikonya, oke. Siap dengan segala kondisinya, oke. Ya udah, kita loncat bareng, kita pegang tangan loncat itu. Terus jawabnya apa? Termasuk untuk memutuskan ini apa? Iya, untuk memutuskan maju. Jadi saya kan sampaikan bahwa ada saya opsi-opsi ini kan. Punya banyak catatan. Agenda saya ini sudah 5 tebal. Saya buat catatan-catatan. Ini jadi apa? Gitu. Jadi dan saya pengen saya punya mercusuar ya. Saya punya sesuatu ya yang bisa saya jadikan sebagai sesuatu hasil karya saya gitu. Semua orang akan tahu ini karya kalau saya tidak ada di posisi itu, ya nggak bisa.
no choice, saya ada di top leader. Kalau memang catatan-catatan ini mau muncul, mau keluar. Kan kalau Dina itu berpikiran bagaimana konstelasi politik. Jadi ngasih taunya semua opsi. Ada opsi A, opsi B, opsi C. Kalau A nanti jadi gini, kalau B jadi gini, kalau C jadi gini. Mau pilih yang mana? Bukan menggiring, tapi ngasih tahu ini begini nih mau pilih yang mana. Apapun keputusanmu, aku dukung gitu. Tapi akhirnya saya punya guidance jadinya. Kalau misalnya ketemu A harus gini, B gini, C gini. Sampai kepada akhirnya bisa mendaftar dan menjadi paslon saat ini yang banyak menyaksikan semuanya. nggak mungkin. Sampai akhirnya saya juga bisa meyakinkan ketua saya di Jawa Barat ya bahwa bisa. Bagaimana? Teteh yakin nggak Kang Sarul bisa waktu itu awal-awal sebelum memutuskan mendaftar. Jujur. Kalau sekarang kan beda ya. Kalau sekarang kan udah tahu ya. Kalau daftar sih udah yakin banget. Kalau sampai daftar yakin banget. Yakin kamu ya? Yakin banget kalau daftar. Ngomong dia baru ngomong ya. Enggak ditanya sih. Yakin banget karena kan potensinya unggulan. Kalau dari semua sisi akademis mau dihitung dari semua sudut, posisinya unggulan. Jadi kalau untuk daftar yakin bisa. Udah cukup sampai segitu ya. Kalau sisanya kita menyimpun takdir. Dan dia selalu ingetin apapun konsekuensinya harus kita hadapi dan aku nemenin kamu. Aku juga akan memberikan value gitu ya bagi perjalanan ini. Tapi apapun konsekuensinya ada menang, ada kalah dan harus siap. Oke, siap. Gitu. Nah, sama politisi nih ya. Nah, pertanyaan saya gini. Kan Teteh pasti punya ideal-ideal gitu ya, ideal-ideal tertentu yang mungkin berbeda sama Kang Sarul. Apakah Teteh pernah menitip program misalnya? Ini harusnya saya punya keinginan ini, tolong dong. Ini nanti jadi salah satu bahan kampanye. Janji politik. Iya kalau dia sih, RSUD-nya kayaknya bagusnya gini deh, gini. Ya udah, kamu urusin nanti, kamu benerin itu, ya. RSUD yang baru dibangun, yang belum ada kerjasama dengan BPJS sehingga ada sebagian masyarakat. Ini gimana sih? RSUD dibangun dekat dengan masyarakat, tapi nggak ada BPJS. Ini apa nih maksudnya gitu kan? Berarti masalahnya kan berarti harus segera sarana prasarana. Terus kemudian bagaimana persyaratan misalnya apa sih kamu bilang ada berapa dokter spesialis atau apa di wilayah itu di satu akreditasi rumah sakit supaya bisa bekerja sama dengan BPJS kan ada syarat-syarat akreditasinya. Apa? Jadi saya bilang Kang Sarul apa itu? Ya wes lah, kamu lebih paham soal itu udah. Kamu urusin nanti itu. Kalau memang ada takdir. Ya kita sih ngomong aja namanya saya maju kan pasti setiap orang pengen menang dong. Nggak mungkin orang maju terus pengen kalah ya konyol lah, mendingan nggak usah. Jadi saat ini hanya menyempurnakan ikhtiar. Apapun situasinya ya maju gitu. Ada titip-titip soal isu-isu perempuan nggak Teh? Kan banyak. Sekarang di Jawa Barat terutama misalnya perlindungan anak perempuan gitu. Kalau tadi misalnya soal human trafficking, misalnya dia di lapangan bicara mengenai kasih tahu aja kan dulu main pernikahan dini. Harus bisa jadi brand ambasadornya cegah pernikahan dini. Karena kalau pernikahan dini itu nanti kalau misalnya anak kecil di kabupaten tuh biasanya di daerah gitu ya. Anak kecil tuh mindsetnya langsung dinikahin aja. Nah, nanti tuh mereka misalnya hamil muda, itu ada resiko hamil muda. Nanti ke depannya bisa stunting dari A sampai Z, permasalahannya banyak. Jadi kan ini program nasional. Kan ininya pernikahan ada di situ, dini kan. Cerita itu dulu. Jadi aku sebenarnya bisa jadi brand ambasadornya loh buat program itu. Ada sih tipis-tipis gitu. Nah, kalau ketemu sama warga gitu kan. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan ya. Ternyata nggak beda jauh sih sebetulnya dari entertainer. Seorang politisi dia habis-habisan dia untuk nge-branding dirinya. Sementara saya harus bersyukur karena sebelumnya saya sudah punya modal itu. Tinggal bagaimana saya kuatkan.
saya bersyukur memiliki pendamping yang memahami gitu. Saya ini maunya apa, terus kemudian diterjemahkan dengan kamu tuh kayaknya harusnya lebih bisa daripada, mohon maaf ya, misalnya kayak RK gitu. Aku nggak bisa, aku kayaknya jauh deh, dia punya kemampuan yang luar biasa deh, dia memang jenaka, dia ini segala macam. Semoga Kang Emil nonton nih. Enggak lah. Oh, itu mah suhu tuh. Wah, luar biasa. Ntar kita tag tapi banyak bukan lebih bisa, maksudnya punya bikin ciri khas. Kalau Kang Emil kan dengan pantunnya, kalau AA dengan nyanyinya, gitu. Maksudnya iya gitu maksudnya. Maksudnya jadi sama-sama deliver kebahagiaan, tapi punya ciri khas masing-masing gitu, Gitu. Nah, sembarangan. ini nih. Ini gagal. Dia takutnya salah persepsi ya. Ini mah suhu atau Bu Cinta gitu. Bu Cinta ini aduh luar biasa sampai maksa-maksa untuk supaya Teh Dina mau jadi ketua Jabar Bergerak. Iya. Nah, ini nih. Oke. Ada satu lagi pertanyaan gini. Iya. Cuma sayangnya kenapa nggak di Jabar sih? Karena kita bisa bermitra, Pak Kang Emil. Kang Emil, aku sedih Kang Emil. Iya, saya sebetulnya yang menjaga agar alun-alun itu bisa juga ada di Kabupaten Bandung, bukan hanya di Bogor, di Sumedang, di mana-mana. Saya jaga itu, tapi saya kan bukan bupati. Oke. Ini harus dipisah nih kan. Oke, gini pertanyaan saya berikutnya. Kan banyak tuh politisi kemudian jadi kepala daerah atau apa ya, kemudian terlibat kasus ya, masuk sekolah di sana. Nah, Teh, pesan apa yang disampaikan ke Kang Sahrul? Pernah gak Kang? Jangan sampai ini nanti karena akibatnya begini. Kebanyakan kebalik soalnya. Iya. Kalau sih sering ya dinasihatin, ini setiap hari soalnya dinasihatin sampai bingung. Kan aku tuh kayak anak kecil gitu jadinya. Karena memang cuman satu lah yang utamanya, yang takut sama Allah, udah itu aja pondasinya. Habis dari situ nanti turunannya pasti mengikuti gitu. Aku tuh bersyukurlah gitu ya. Kan sekarang kampanye kan kadang kegiatannya kalau misalnya ada pementasan budaya, wayang golek atau apa, kalau aku pulang duluan kan suka nggak enak ya. Karena sampai jam 2, jam 3 sampai rumah, bentar lagi subuh tanggung. Karena aku suka ketiduran. Nah, dibangun, digesek-gesek, pokoknya jam 5 harus bangun. Wah, kalau enggak gue kelewat deh gitu. Jadi polisi inilah. Ini jadi polisi tapi nggak pernah yang maksudnya ya santai aja gitu. Nggak. Emang dikasih vitamin apa Teh supaya dia vitaminnya cuma kasih sayang aja. Karena selama ini kasih sayang mungkin ya. Kang pada iri tuh Kang. Pada iri ini pada kurang kasih sayang semua. Belum nikah ya? Oh udah. Ya. Nyari apa di rumah? Ini pertanyaan terakhir saya karena memang waktunya kita sudah ini ya. Teh, ini kan siap kalah siap menang pasti ya. Nah, siapkah nanti kalau misalnya Kang Sahrul balik lagi menjadi artis? Seperti statementnya yang pertama, ngedukung apapun hasil akhirnya nanti. Jadi kalau apa itu yang di leading di depannya kita, berarti itu yang terbaik untuk kita gitu. Kalau misalnya AA nyamannya di sebelah mana, saya nggak mau ngerubah pribadinya AA gitu. Akunya sendiri sih sebetulnya yang waktu itu kan juga sempat aku banyak waktu juga ya, tapi kan etika. Misalnya FTV 3 hari bisa aja aku ambil, nggak ketahuan juga, outside dalam sistem, ya kan? Iya. Cuman aku udah males, udah males acting karena aku sudah merasa jadi bapak-bapak, pengennya pemeran utama. Enggak juga sayang. Aku sudah merasa menjadi aktor yang lebih hebat daripada aktor pemain sinetron. Aktor politik. Karena the real actor itu adalah politician. Jadi mantap, kalau misalnya juga nih. kalau misalnya saya berakting memerankan saat kamera selesai dia menjadi orang lain. Dia mulai nih. Iya. Jadi maksudnya gini, panggung politik itu
lebih menantang. Iya. Karena kita nggak tahu siapa di belakang, siapa Iya. teman, Kadang siapa kawan. skrip nggak jadi. Kalau kalau pemain kalau entertainer ya, kita Iya. kan baperan, terus kita tuh bener-bener pakai hati gitu ya. Iya. Nah, kalau di politisi kita harus berada di dua-duanya. Kita harus banyak antisipasi, harus ya the real actor menurut saya. Dan bagi saya merasa lebih terwakili kalau di seni itu dengan ya masih ada sih kepengen ada single gitu ya. Karya atau apa, tapi belum kepikiran juga. Bisa aja nanti suatu saat misalnya saya sebagai pejabat publik kayak almarhum Mbak Sofi Sudirman gitu ya. Mbak Sofi. Dan albumnya juga laku kan, Iya, bisa aja. iya, Tapi bisa tidak aja. mengganggu dia punya kerja kan. Iya, iya. Kalau sekarang saya menikmati karena saya masih bisa menghibur. Gitu. Saya masih bisa dengan Menyalurkan hati. jiwa seninya masih tetap disalurin ya. Dan membahagiakan orang kan itu ibadah juga. Iya, iya. Gitu. Oke. Jadi saya bisa dapat dua-duanya di sini. Iya, Dan iya. bagaimana kemampuan mengorganize, bagaimana kita bisa menjadi bagian ya representasi dari masyarakat gitu. Dan saya menikmati itu gitu. Oke, mantap. Oke, itu Tribuners, waktu juga yang membatasi kita untuk terus. Sebenarnya saya masih kepingin banyak lagi, banyak pertanyaan saya yang belum saya sampaikan, tapi mungkin kapan-kapan ya kalau kita ketemu lagi Nggak apa-apa, bisa. 3 hari aja sekarang. Saya kasihan mereka itu. Oke, Tribuners, itu lagi bincang-bincang saya dengan pasangan yang sangat romantis malam ini, Kang Sahrul dan Teh Dine. Semoga perbincangan kami tadi menjadikan sebuah inspirasi untuk perjalanan hidup, terutama suami istri ya. Itu sangat mesra itu tadi ya. Saya sampai iri. Oke, kita akan jumpa lagi dalam acara wawancara yang lain yang tentu tidak kalah asiknya. Salam Tribun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.